Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati, khususnya para santri tingkat SLTA, kali ini pertemuan kita pengajian tentang usulul fikih wa qawaidihi beserta kaidah-kaidahnya. Ini sengaja saya sampaikan pada pagi hari ini karena masa-masa puasa biasanya kalau jam sekian-sekian itu kan fresh, dan usul fikih itu memang butuh agak keseriusan. Kayak guyone kadang-kadang memang kurang menarik, tapi kalau kita simak secara seksama insya Allah kita akan senang juga, karena betapa pentingnya usul fikih bagi mereka yang akan belajar fikih. Usul fikih itu ibarat pondasi, fikih itu ibarat bangunannya. Usul fikih itu ibarat batang pohonnya beserta akar-akarnya. Sementara fikih itu adalah cabang, dahan dan ranting-rantingnya. Betapa dahan dan ranting itu tidak terlalu berarti manakala pokok, batang, akar dan pohonnya itu tidak ada. Tentu sangat penting posisi usul fikih dalam hal persoalan hukum agama. Dalam hal bangunan, usul fikih itu ibarat ma bunya alaihi ghairuhu, yaitu pondasinya. Nggak mungkin bangunan akan ada bisa kokoh kalau tidak ditumpangkan di atas pondasi yang kuat, dan usul fikih menempati itu. Karena seperti itu belajar usul fikih menjadi penting, karena nanti kita akan bisa menyelami ruh daripada Al-Quran, dari Al-Hadis. Pesan dari fikih, dari hukum itu mengarah kemana, kita mengetahui nanti dari usul fikih itu sendiri. Muara daripada fikih itu adalah maslahah al-amah. Karena seperti itu maka nanti kita akan jumpai kaidah-kaidah usul yang kadang-kadang itu menjadi bypass dalam mengambil hukum, karena akan mengkompromikan dalil yang bersifat am dan yang bersifat khos, dalil yang bersifat mutlak dan bersifat muqayyad, kalimat yang bersifat am dan kalimat yang bersifat khos, mana yang sebenarnya muhkamah dan mana mutasyabihat. Mustahil orang bisa mengartikan maknanya Al-Quran dari rohnya kalau tidak mengerti tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tidak paham usul fikih. Maka kadang-kadang hanya kulitnya yang tersentuh, tekstual mereka itu. Mana kalimat yang sudah dimansuh, sudah dihapus. Dihapus itu kadang-kadang terhapus secara lafadznya, resmian, tulisannya dihapus tapi hukumnya masih ada. Atau sebaliknya, hukumnya yang dihapus tapi tulisannya masih ada. Itu di dalam Al-Quran banyak. Mana kalimat yang bersifat mujmal, mana yang bersifat bayan, mana yang bersifat dohir, mana yang muawwal. Ini nanti dengan belajar usul fikih ini akan tahu kalimat yang masih bersifat global, masih bersifat absolut, dan mana kalimat yang bersifat sudah dibatas-batasi, sudah mutlak. Satu contoh nanti itu akan kita jumpai seperti ati'ullah wa ati'ur rasul. Takwalah, taatlah kamu pada Allah dan Rasul. Bersifat absolut itu. Dan kamu akan menjumpai juga nanti dalam ayat selanjutnya, dalam satu barisan kalimat saja itu potensinya, itu ruhnya tidak sama. Yang satu itu kalau tinjauan dalalahnya itu adalah menunjukkan mutlak, yang lain menunjukkan muqayyad. Kayak ati'ullah wa ati'ur rasul, dilanjutkan wa ulil amri minkum. Kalau kalimat yang pertama ada ati'ullah, ada ati'ur rasul, ada kata ati'u yang diulang 2 kali. Tetapi selanjutnya tidak menggunakan kata perulangan itu, tapi menggunakan wa ulil amri minkum, menggunakan wau ataf saja dan kemudian
dan taat kepada ulil amri minkum. Karena itu ulil amri minkum itu masih bersifat ulil amri yang mana? Yang perlu ditaati ya. Ulil amri yang seperti di Indonesia wajib ditaati ini. Pemerintah seperti di Indonesia, maka hukmul imam lazimun wa yarfa'ul khilaf kalau sudah pemerintah di Indonesia. Ketika terjadi tarik menarik perbedaan pendapat, persoalan seperti COVID-19 ini, di mana sekarang menimbulkan berbagai persoalan pendapat di masyarakat terkait dengan peribadatan, mau sholat tarawih di tempat ini atau tidak, maka kebijakan pemerintah yang diambil nanti itu hukmul imam lazim. Kebijakan pemerintah itu mengikat wa yarfa'ul khilaf dan menghilangkan potensi perbedaan. Pertemuan saat ini para santri, saya menggunakan kitab yang sering sudah saya baca, yaitu kitab beliau Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, yaitu Miftahul Wusul, yang disusun oleh beliau. Beliau adalah salah satu pengasuh, beliau adalah muassis dan pengasuh Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Guru senior, kiai senior saya waktu di pondok pesantren Bahrul Ulum. Beliau mengajar usul fikih, qawaidul fikih, dan waktu itu mengajar tauhid, yaitu Dasuki Mil Barohin. Nah, karena seperti itu maka mengawali belajar usul fikih ini, mari kita Fatihah bersama untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasul, dzurriyyah beliau, pada semua ashab, wa tabi'in, tabi'in sampai sekarang, para muassis, pada Imam Syafi'i, pada Madzhab Arba'ah khususnya Imam Syafi'i karena peletak batu pertama usul fikih, penggagas usul fikih. Para imam madhab yang lain, para musannifil kutub fi usul fikih, dan seluruh orang-orang yang faqih fiddin, para alim ulama as-salafus sholihin, para muassis pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Bahrul Ulum, yai-yai kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya, semoga mendapatkan berkah dari apa yang kegiatan yang kita ikuti mengaji kitab ini. Alaniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, bagi yang tidak membawa Miftahul Wusul, bisa juga membawa Mabadi' Awaliyah, yaitu usul fikih yang paling dasar, juga diajarkan di pondok pesantren Al-Hidayah. Bisa juga menggunakan Abdul Wahab Khalaf, bisa menggunakan usul fikih yang lain, yang penting secara tematis sama. Pertama, pembahasan saya adalah ar-rukhsatu wal azimatu. Pembahasan kita tentang rukhsah dan azimah. Sedikit-sedikit kita sering mendengarkan orang mengatakan iki rukhsah. Lho kowe kok gak sholat zuhur, tak jamak akhir.